Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita masih pada pembahasan tentang bagaimana para sahabat, tabi'in, tabi'in dan para generasi ulama terdahulu dalam berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan membela agama di zaman ini utamanya adalah melalui ilmu. Dan termasuk bentuk berjuang menegakkan agama Allah dalam masalah ilmu adalah menyebarkan ilmu tersebut, mendakwahkan ilmu tersebut, selain tentunya mengamalkan. Dan di antara bentuk perjuangan dalam menyebarkan ilmu ini yang dilakukan oleh para ulama, yaitu mengadakan kajian-kajian, mengajarkan ilmu syar'i. Demikian pula inilah juga yang bisa dilakukan oleh para penuntut ilmu syar'i dalam menyelenggarakan kajian tersebut. Idealnya yang menyelenggarakan kajian ilmu adalah juga penuntut ilmu syar'i. Yang menjadi panitia kajian adalah penuntut ilmu syar'i, bukan orang yang baru ngaji kemudian memberanikan diri menjadi panitia kajian karena merasa tinggal undang ustadz kita bisa dakwah. Tidak bisa demikian. Nah, di antara salah satu perjuangan dalam mempersiapkan kajian yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu syar'i, panitia kajian, adalah mempersiapkan parkiran yang baik, supaya Pak, terselenggaranya kajian bisa diselenggarakan dengan baik. Tempat parkir tidak disiapkan dengan baik, halas, kajian bisa jadi tidak ada. Alhamdulillah anak salat maghrib di tempat lain, tidak bisa parkir, halas, balik lagi ke rumah. Gimana caranya? Alhamdulillah rumah anda dekat dari sini, tinggal pulang. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu syar'i. Ya, harus cerdas dalam mempersiapkan kajian. Itu salah satu bentuk menyebarkan ilmu. Taib, kita masuk pada pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita sampai pada pembahasan tentang riwayat. Sebelumnya kita telah membahas tentang Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu. Sekarang kita membahas riwayat berikutnya. An Abdullah bin Qais Abu Umayyah Al-Ghifari qala kunna fi ghazatin lana fahadara aduwwuhum fasiha fin nasi fahum yathubuna ila masafihim. Dari Abdullah bin Qais Abu Umayyah Al-Ghifari, beliau berkata, kami dalam sebuah medan perang, sedang berada dalam medan pertempuran, maka hadirlah musuh mereka. Ini mereka di sini mungkin kaum muslimin secara umum, ya, digunakan kata ganti mereka di sini oleh yang meriwayatkan riwayat ini. Fasiha finnas, kemudian ada yang berteriak di tengah-tengah kaum muslimin, mengajak mereka untuk kembali membentuk shaf barisan tentara kaum muslimin. Hum yathubuna ila masafihim, sehingga mereka kembali kepada shaf-shaf mereka berbaris. Idza rajulun amami ra'su farasi 'inda ajuzi farasihi. Maka ketika mereka berbaris tersebut, perawi berkata, ada seseorang di depanku, kepala kudaku itu tepat di belakang
bokong kuda orang di depanku. Wa huwa yukhatibu nafsahu, dan dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri, saking dekatnya mungkin sehingga bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang di depannya tersebut. Wa yaqul ay nafsi alam ashhad mashhada kadza wa kadza, wahai diriku, bukankah aku ikut serta dalam perang ini dan itu. Fakultali, ini bisa dibaca fakultali kalau yakni dia berbicara dengan dirinya sendiri begitu ya, menggunakan dhamir anta, atau bisa dibaca fakulti li kalau antum menganggap ini an-nafs. An-nafs itu yakni muannats dalam bahasa Arab ya, muannats yaitu gendernya feminin. Karena dalam bahasa Arab ada maskulin, ada feminin, ada mudzakkar, ada muannats, laki-laki dan perempuan. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nasul mutmainnah, ya ayyatuhan nasul mutmainnah irji'i. Oke, irji'i bukan irji'. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Dianggap muannats. Karena memang kata nafas dalam bahasa Arab itu muannats. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, ya, bukan irji'. Jadi ini bisa dibaca dua-duanya. Faqulta li ahluka wa iyaluk, maka engkau berkata kepadaku, keluargamu bagaimana di belakang. Jadi dirinya sendiri berusaha untuk mengganggu konsentrasi dari orang tersebut. Dirinya sendiri atau hawa nafsunya itu yang membuat dirinya yakni tidak mau melanjutkan, seolah tidak mau melanjutkan peperangan karena teringat keluarganya. Fa'ata'tuka warja'tu, kemudian orang tersebut berkata kepada dirinya sendiri, apakah kemudian aku mentaatimu? Apakah aku kemudian kabur dari medan perang? Wallahi alam ashhad mashhada kadza wa kadza faqulta ahluka wa iyaluk fa'ata'tuka warja'tu. Kemudian bukankah aku telah menyaksikan, bukankah aku telah ikut serta dalam perang ini dan itu, ada disebutkan perang yang lain, ini yang kedua. Kemudian engkau berkata keluargamu di rumah, fa'ata'tuka warja'tu, apakah aku mentaatimu dan aku kembali tidak ikut medan peperangan? Ini perang jihad syar'i ya, maksudnya bukan jihad abal-abal tentunya, bukan menganggap jihad padahal sebenarnya itu adalah terorisme. Wallahi la'aridhannaka al-yawm 'ala Allah, demi Allah sungguh aku akan bawakan engkau ke hadapan Allah Subhanahu wa taala hari ini. Akhadhaka aw tarakaka, atau bisa dibaca akhadhaki aw tarakaki, apakah Allah akan mengambilmu atau Allah akan membiarkanmu. Yakni kita lihat sekarang hari ini, aku akan bawa dirimu kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala hari ini. Apakah Allah akan mencabutmu atau Allah Subhanahu wa taala akan membiarkanmu tetap hidup. Ini dialog orang tersebut dengan dirinya sendiri. Faqultu la armuqannahu al-yawm. Kemudian orang perawi tadi yang menceritakan orang di depannya yang dialog dengan dirinya sendiri, si perawi berkata, aku akan memperhatikan keadaan orang ini hari ini, bagaimana kesudahan dia. Dia sangat berani sekali, Masya Allah. Faramaktuhu fahamalan nasu ala aduhim fakana fi awailihim. Maka aku melihat, aku memperhatikan orang tersebut ketika kaum muslimin menyerang musuh, maju menyerang musuh, maka orang tersebut salah satu orang yang di barisan pertama. Thumma innal adu hamala 'ala an-nasi fankashafu fakana fi humatihim. Kemudian ada saatnya di mana musuh yang menyerang balik sehingga orang-orang itu kemudian ya fankashafu, tercerai-berai. Kaum muslimin tercerai-berai. Akan tapi orang tersebut yang melakukan dialog dengan dirinya sendiri tadi itu sedang yakni melindungi kaum muslimin, berarti tetap di depan. Tsumma innan nasa hamalu fakana fi awailihim. Kemudian kaum muslimin balik lagi maju menyerang dan orang tersebut salah satu di barisan terdepan. Ketika menyerang di bagian terdepan. Tsumma hamalal adu wa kasafan nasu fakana fi humatihim. Nah, ketika musuh berbalik menyerang kembali kaum muslimin, maka kemudian yakni tercerai-berai, maka orang tersebut masih berada di depan melindungi kaum muslimin. Ya. Fakana fi humatihim, humah dari hima, yakni menjaga mereka.
Jadi maksudnya baik menyerang ataupun diserang selalu di barisan pertama. Qala fa wallahi ma zala dzalika da'bahu hatta ra'aituhu sari'an. Maka sungguh demi Allah aku tidak melihat yakni bagaimana perjuangan orang tersebut pada hari itu, kecuali masih sama seperti yang disebutkan tadi, selalu begitu, selalu di depan berarti, hatta ra'aituhu sari'an, sampai aku melihatnya terjatuh ke tanah. Fa'adattu bihi wa bidabbatihi sittina au akthar min sittin ta'natan. Dan aku menghitung, ya, setelah beliau meninggal dunia, ya, wafat, semoga mendapatkan mati syahid begitu ya, aku menghitung di dalam atau pada badannya dan pada hewan tunggangannya, kudanya, itu ada 60 tusukan atau lebih, 60 luka atau lebih. Jadi dihitung sama orang dulu ya, Masya Allah. Nah ini kita lihat, bagaimana perjuangan orang tersebut, bahkan tidak disebutkan namanya, tidak diketahui nama orang tersebut. Kita cuma mengetahui nama perawi dari riwayat ini, yaitu Abdullah bin Qais Abu Umayyah Al-Ghifari. Kemudian di riwayat berikutnya, wa an ibn al-Mubarak an Sirri bin Yahya haddatsana al-Ala bin Hilal anna rajulan qala li Silah ya Aba Sahba ra'aitu anni a'taitu syahadatan wa a'taita ra'aitu anni u'titu syahadatan wa u'tita syahadatain. Dari Ibnu Mubarak, dari As-Sirri bin Yahya mengabarkan kepada kami Al-Ala bin Hilal bahwa ada seseorang berkata kepada Silah, wahai Abu Sahba, aku bermimpi bahwa aku diberikan satu mati syahid, sementara engkau diberikan 2 mati syahid. Bagaimana itu? Faqala, maka Abu Sahba berkata, tastashhidu wa ana ibni, tastashhidu wa astashhidu ana wa ibni. Itu maksudnya. Yani engkau ini sedang berjuang untuk mencari mati syahid, engkau cuma sendirian, sedangkan anak dan putraku berdua, begitu ya. Falamma kana yauma Yazid bin Ziyad laqiyathum at-Turk bi Sijistan. Maka pada saat itu gubernurnya adalah Yazid bin Ziyad, maka mereka itu bertemu maksudnya berperang ya, dengan orang-orang Turki di Sijistan. Allahu alam, orang-orangnya berarti mungkin masih Nasara, ini kaum muslimin dengan Nasara dari daerah yang mungkin Turki sekarang. Fanhazamu, maka kemudian orang-orang kalah. Orang-orang kemudian kaum muslimin yakni kalah dalam peperangan tersebut. Wa qala Silah kemudian berkata kepada anaknya, ya bunai irji ila ummik. Melihat perkembangan ini tidak menguntungkan kepada kaum muslimin, maka Silah berkata kepada anaknya, wahai anakku, kembalilah kepada ibumu. Qala ya abah turidu al-khaira li nafsik wa ta'muruni birruju'. Kemudian anaknya berkata, wahai ayahku, engkau menginginkan kebaikan untuk dirimu sendiri dan engkau memerintahkanku untuk kembali. Ini anaknya tidak mau balik. Qala fataqaddama faqatala hatta usiba farama Silah an jasadihi wa kana ramiyan hatta tafarraqu anhu fa aqbala hatta qama alaihi fada'a thumma qatala hatta qutil rahimahullahu. Maka ketika melihat anaknya tersebut tidak mau kembali, maka Silah berkata, "Thaib, antum maju." Maka majulah anaknya tersebut, dia berperang di peperangan tersebut sampai yakni terkena serangan musuh sehingga terjatuh dan kemudian yakni mungkin langsung meninggal dunia atau tidak disebutkan di riwayat ini, tapi intinya orang-orang dari kalangan musuh itu mengerubungi anaknya Silah tersebut. Maka Silah kemudian melempar anak panah beliau, memanah ke arah musuh supaya menjauh dari tubuh anaknya sehingga musuh kemudian tercerai-berai. Maka kemudian Silah menuju ke tubuh anaknya tersebut hatta qama alaihi, sehingga dia berdiri di sisi tubuh anaknya. Fada'a, kemudian mendoakan anaknya. Tsumma qatala hatta qutil. Kemudian Silah kemudian berperang kembali melawan musuh sampai beliau juga yakni wafat di medan peperangan tersebut rahimahullahu taala. Nah, ini kita lihat bagaimana perjuangan para generasi terdahulu
dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, karena ini jihad syar'i. Ya, karena ini jihad syar'i. Jadi ini adalah amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Asma'i lamma safa Qutaibah bin Muslim liturk wa halahu amruhum. Al-Asma'i berkata, ketika Qutaibah bin Muslim itu sedang bersiap di barisan perang melawan bangsa At-Turk, ini Turki, mungkin wallahu alam dahulu masih Nasara, mungkin ya Romawi karena bagian dari Romawi, ya. Wa halahu amruhum. Maka yakni kondisinya pada saat itu membuat Qutaibah bin Muslim takut. Ini makna dari halahu amruhum. Perkara orang-orang Turki tersebut membuat takut Qutaibah. Sa'alan Muhammad bin Wasi'. Kemudian Qutaibah dalam kondisi tersebut beliau bertanya tentang Muhammad bin Wasi'. Di mana Muhammad bin Wasi'? Faqil huwa dzaka fil maimanah jamihun ala qausihi. Maka Muhammad bin Wasi' sedang disebutkan bahwa Muhammad bin Wasi' sedang di pasukan bagian kanan, sayap kanan, jamihun ala qausihi. Ya, sedang mempersiapkan dengan anak panah beliau, dengan busur panah beliau. Yubasbisu bi usbu'ihi nahwas sama. Beliau menggerak-gerakkan tangan beliau ke arah langit. Qala tilkal usbu' ahabbu ilayya min mi'ati alfi sayfin syahirin wa syabbin tarir. Beliau berkata, jari ini lebih aku cintai daripada 100 pedang yang terhunus, wa syabbin tarir, dan anak muda yang kuat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Muhammad bin Wasi' ini walaupun kondisinya sangat menegangkan, menakutkan, ya, membuat takut Qutaibah bin Muslim, akan tapi Muhammad bin Wasi' tampak sedang mempersiapkan medan pertempuran tersebut. Beliau berani dan bahkan beliau sedang menggerak-gerakkan tangan beliau ke arah langit. Kemudian berkata bahwa jari ini lebih kucintai daripada 100 pedang yang terhunus. Maksudnya adalah keahlian beliau adalah memanah. Dan mungkin beliau lebih memilih panah daripada pedang, begitu ya. Makanya muncul perkataan ini, wasyabbin tarir, dan anak muda yang kuat, yakni beliau merasa bahwa dengan keahlian beliau tersebut, maka beliau bisa yakni membela agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau sangat mencintai jari beliau, karena dengan jari beliau tersebut, keahlian memanah beliau tersebut, beliau bisa membela agama Allah dengan sekuat tenaga. Ini karena bentuk pembelaan terhadap agama Allah di zaman itu adalah pada saat itu, ya, medan pertempuran. Para ulama menjelaskan kepada kita, kalau tidak ada medan pertempuran yang terjadi, alhamdulillah kondisi aman, ya, jangan mencari medan pertempuran. Ya, jangan mencari medan pertempuran. Maka bentuk membela agama Allah ketika dalam kondisi aman, dan itulah yang diinginkan, itulah yang diinginkan oleh syariat. Kondisi aman lebih baik daripada kondisi perang. Dalam kondisi aman, bentuk pembelaan terhadap agama Allah sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, utamanya adalah melalui ilmu. Itu bentuk pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa ketika misalkan ada di negeri Perancis pada beberapa tahun yang lalu, ketika ada koran atau majalah yang memuat kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW, kemudian ada sebagian kaum muslimin yang jahil terhadap syariat Islam, yang cuma berbekal pada semangat saja, tanpa ilmu syar'i. Apa yang mereka lakukan? Mereka menembaki, ya, tim dari majalah tersebut atau koran tersebut. Ini ramai pada saat itu beritanya, ya. Maka keluarlah fatwa dari misalkan para ulama, misalkan Syekh Fauzan hafizahullah taala, beliau menjelaskan bahwa ini tidak boleh. Hal tersebut, respon tersebut tidak boleh. Naam, kita wajib marah ketika Nabi Muhammad SAW dihina. Akan tapi mewujudkan amarah kita itu juga harus dengan ilmu. Apalagi bertindak harus disertai dengan ilmu. Jadi membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela kehormatan Nabi kita Muhammad SAW harus dengan ilmu. Di antara fatwa Syekh Fauzan hafizahullah pada saat itu, kalau antum ingin membela Islam,
ingin mengembalikan kehormatan Nabi Muhammad SAW, maka dakwahkan sunnah beliau SAW, dakwahkan sirah beliau. Nah, jadi pembelaannya dengan dakwah. Sebarkan brosur berisi ilmu di tengah-tengah keramaian di negeri-negeri kafir tersebut. Makanya banyak yang namanya street dakwah, pergi ke alun-alun, city center, kemudian pasang booth, kemudian sebarkan brosur, kemudian dialog, bisa jadi debat ya, tapi jangan sampai debat kusir. Maka itu yang difatwakan oleh para ulama pada saat itu ya. Jadi tidak boleh serta-merta berbekal semangat saja kemudian merasa membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keinginannya untuk membela agama Allah harus dibarengi dengan ilmu syar'i. Tidak boleh merasa bahwa ngebom sana sini itu bentuk pembelaan terhadap agama Allah. Ini ilmu dari mana? Ya. Tidaklah ada ulama rabbaniyin yang mengajarkan demikian kecuali orang-orang yang menyimpang, yang bisa jadi jauh dari ilmu. Dan naam, semuanya jauh dari ilmu. Karena kalau ilmunya benar, tidak mungkin mengajak kaum muslimin, terutama yang para pemuda, untuk melakukan hal-hal tersebut. Taib. Jadi ini penting untuk ditekankan. Kenapa? Karena banyak orang-orang, terutama para pemuda, ketika yakni baru ngaji misalkan, semangat untuk lebih mendekat kepada Islam, tapi belajar ilmu syar'inya cuma dari internet, cuma dari sosial media, di mana di situ bercampur aduk antara yang hak dan yang batil. Ya, bercampur aduk antara yang beneran berilmu dengan yang tidak berilmu. Maka ini bisa berbahaya. Wa qala Haywah marratan li ba'di nuwabi Misr, ya hadza la tukhliyanna biladana min as-silah fa nahnu baina qibti la nadri mata yanqut. Haywah berkata kepada sebagian dari Nawabi Misr. Nawabi Misr yakni wakilnya Raja Mesir. Ya, wakilnya Raja Mesir. Wakil di sini bisa diartikan banyak ya. Bisa menteri, bisa tidak tahu kalau apakah ada wakil raja di sana. Ya, bisa menteri, bisa wakil raja, atau bisa gubernur. Intinya pemerintahan di negeri Mesir pada saat itu. Haywah, salah seorang ulama, berkata kepada berarti pemerintah Mesir, ya hadza wahai fulan, janganlah engkau mengosongkan negeri kita ini dari senjata. Fanahnu baina qibti la nadri mata yanqut. Kita di antara orang-orang Qibti, Nasara, kita tidak tahu kapan mereka akan melanggar perjanjian sehingga menyerang kita maksudnya. Wa baina habasyi la nadri mata yaghshana. Dan kita juga hidup di antara Habasyi, orang Habasyah, karena saat itu Nasara. Tentunya kita mengetahui kisah salah satu raja Najasyi, yakni salah satu raja Habasyah yang masuk Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi mayoritas rakyat beliau masih Nasara. Kita hidup di tengah-tengah Habasyi dan kita tidak tahu kapan mereka akan menipu kita. Wa baina Rumi la nadri mata yahullu bisahatina. Dan kita hidup di tengah-tengah orang Romawi. Kita tidak mengetahui kapan mereka akan maju masuk ke dalam halaman-halaman kita, masuk ke tanah kita, yakni menyerang kita. Wa barbari la nadri mata yathur. Dan kita juga hidup di tengah-tengah barbari. Barbari itu apa? Barbari itu adalah dari kata barbar. Barbar itu adalah yakni salah satu suku barbar. Tapi notasinya kalau apa, konotasinya kalau di Indonesia jadinya jadi jelek ya nama barbar ini. Barbar sekali antum. Itu berasal dari nama suku. Jadi ini mungkin kalau antum mengatakannya di sana di Afrika Utara, Mesir dan sekitarnya, antum bisa dikatakan rasis kalau antum menggunakan istilah barbar sekali antum. Baik.
Ini sama kayak Jawa sekalian tuh, Madura sekalian tuh, Sunda sekalian, nggak boleh kan, betul tidak? Jadi di Afrika Utara jangan menggunakan istilah tersebut, barbar sekalian tuh. Karena ini adalah nama suku, ya. Tapi Allah alam kalau di Indonesia sudah menjadi kata tersendiri, ya semoga tidak masalah, karena kita tidak berpikir kepada suku tertentu, tapi sudah menjadi kata tersendiri. Kita hidup di tengah-tengah barbari, orang-orang barbar, dan kita tidak mengetahui kapan mereka akan menyerang kita. Nah, ini riwayat ini dari perkataan ulama bernama Haywah kepada pemerintah Mesir. Ini salah satu riwayat yang menjadi kurikulum ilmu fikih, ilmu siasah syariah. Siasah syariah itu ilmu tata negara sebenarnya. Banyak diartikan politik, betul tidak? Politik, kalau kita mendengar kata politik, konotasi kita politik praktis, betul tidak? Tapi siasah syariah itu sebenarnya lebih dekat dengan ilmu tata negara. Mengajarkan pemerintah, ulil amri, bagaimana menata negara sesuai dengan koridor syariat, sesuai dengan tuntunan syariat. Sebagaimana individu ada tuntunan syariat terhadap individu, kepala keluarga ada tuntunan syariat kepada kepala keluarga sehingga bisa memanage keluarganya dengan baik. Ada juga tuntunan syariat kepada guru, ulama, guru, termasuk juga dosen dan pokoknya semua guru, sehingga dia bisa memanage murid-muridnya dengan baik dan majelisnya dengan baik. Ada juga tuntunan dari syariat kepada pemerintah, ulil amri, supaya dia bisa memanage negerinya dengan baik. Tidak masuk akal kalau syariat Islam ini mengatur masalah istinja, kemudian tidak mengatur masalah negara. Betul? Tidak masuk akal jika syariat yang indah ini, yang penuh maslahat ini, mengatur sampai masalah detail tentang masalah individu, karena itu dibutuhkan oleh seorang individu. Juga dibutuhkan, mengatur masalah keluarga, itu dibutuhkan oleh kepala keluarga dan anggotanya. Kemudian syariat misalkan tidak mengatur masalah hal-hal yang berkaitan dengan rakyat banyak, masyarakat banyak, bagaimana manage suatu negeri, bagaimana mengatur muamalah antara negeri satu dengan negeri yang lain, sesama negeri kaum muslimin atau negeri Islam dengan negeri kafir dan seterusnya. Tidak mungkin syariat Islam itu tidak membahas hal tersebut. Nah, salah satu kurikulumnya dalam masalah tersebut itu adalah riwayat ini. Riwayat ini menjelaskan kepada ulil amri bahwa ini kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri, kita menginginkan kedamaian, tapi kita harus juga mempersiapkan diri, khawatirnya orang-orang lain itu menyerang kita. Kalau ada yang berkata, ya ini walaupun kita tidak belajar, misalkan ulil amri, walaupun tidak belajar ilmu Islam, ilmu syar'i, mereka insya Allah sudah paham bahwa kita harus menjaga negeri dengan cara mengembangkan, mempersiapkan peralatan militer, bisa beli, bisa bikin sendiri dan seterusnya. Bukankah ini sudah hal yang diketahui oleh semua orang walaupun tidak mempelajari ilmu Islam, ilmu syar'i? Maka kita katakan nanti outputnya beda. Beda antara orang yang melakukan sesuatu karena dia menginginkan untuk mencari keridhaan Allah, dia belajar ilmu syar'i, kemudian dia menerapkannya dalam rangka mencari keridhaan Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada apa yang dia urus. Berbeda antara ini dengan orang yang mengetahui hal ini, kita harus mempersiapkan militer negeri kita, tapi dia mengetahuinya cuma dari, yaitu ilmu dunia, kan? Betul tidak? Itu ilmu dunia, masalah defense, ya, masalah pertahanan negara, itu kan ilmu dunia sebenarnya. Beda antara orang yang mengetahui hal tersebut dari belajar ilmu dunia, kemudian dia menerapkannya. Beda dengan orang yang selain dia belajar ilmu dunia, dia ahli dalam masalah ilmu dunia tersebut, dia juga mengetahui ilmu syar'i, kemudian dia mengamalkannya, dia mengharapkan pahala dan keridhaan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan kepada orang tersebut dan kepada hal-hal yang diurusnya, negeri yang diurusnya. Hasilnya akan berbeda. Hasilnya akan berbeda. Jadi kita lihat misalkan banyak negeri yang bagus secara ilmu duniawi bagus.
Akan tapi ketika negeri tersebut ilmu duniawinya bagus, tapi ditopang juga dengan ilmu syar'i yang bagus, maka hasilnya akan jadi berbeda. Salah satu contoh yang banyak disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, setelah Khulafaur Rasyidin, contoh berikutnya adalah biasanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ya, ilmu dunia di situ dikuasai, masalah tata negara dan juga ilmu syar'i sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam periode tersebut. Sampai saking berkahnya sampai orang mau bayar zakat, orang mau ngasih sedekah, kebingungan, tidak ada lagi yang mau menerima zakat atau sedekah tersebut. Itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal periode memerintahnya Umar bin Abdul Aziz sebentar. Tidak butuh waktu lama untuk memakmurkan negeri. Ya. Kenapa? Karena tujuan mereka bukan sekedar dunia, akan tapi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.